Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Safira Alifsyah Irzain, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas mengenai soal komprehensif ujian tengah semester pada mata kuliah aplikasi spreadsheet di CV Megah Jaya Furnitur. CV Megah Jaya Furnitur adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan penjualan furnitur, di mana CV ini memproduksi sendiri produk furnitur mereka dan juga melakukan penjualan langsung ke konsumen. Produk-produk yang dihasilkan oleh CV Megah Jaya Furnitur ini berupa lemari, tempat tidur, dan meja rias. Mereka memproduksi produk tersebut dengan menggunakan 4 jenis kayu dengan kualitas yang berbeda, di mana jenis kayu yang digunakan yaitu kayu jati, kayu mahogani, kayu sungkai, dan kayu mindi. Di mana kayu dengan kualitas yang baik yaitu kayu jati. Dari keempat jenis bahan kayu tersebut, maka tingkat harga furniturnya ditentukan berdasarkan jenis kayu yang digunakan. Pada CV ini juga terdapat pimpinan dan 4 divisi, yang terdiri dari divisi administrasi keuangan, perencanaan, marketing, dan produksi. Yang pertama, kita akan mencari penjualan bulan November tahun 2020 pada CV Megah Jaya Furnitur. Di sini sudah menunjukkan bahwa terdapat tabel penjualan, dan di dalam tabel penjualan ini terdapat kolom nama pelanggan, nama produk, dan jenis produk. Di mana kedua kolom ini, nama produk dan jenis kayu ini, nantinya akan saling berkaitan, yaitu untuk menentukan berapa total penjualannya pada bulan November. Dan di sini juga ada daftar harga dari masing-masing nama produk dan jenis kayunya. Untuk menentukan harga yang sesuai dengan nama produk dan jenis kayu pada tabel penjualan ini, maka kita dapat menggunakan rumus gabungan, yaitu rumus VLOOKUP dan rumus match. Di sini kita bisa melihat rumus gabungannya, yaitu VLOOKUP dan match, sehingga nanti dapat harga yang sesuai dengan nama produk dan juga jenis kayunya. Di mana penjelasan dari rumus ini, yaitu untuk B7 merupakan nama produk. B7 ini juga merupakan lookup value atau kunci dari VLOOKUP. Pada sel ini juga tadi yang disebutkan yaitu nama produknya. Selanjutnya untuk untuk sel A22 hingga E24 merupakan table array dari VLOOKUP. Pada rumus ini setelah diblok, jangan lupa untuk menekan F4 agar rumus ini terkunci atau diabsolutkan. Tabel ini merupakan daftar harga yang telah ada di sini, dari A22 hingga E24. Selanjutnya, untuk C7 pada rumus match ini merupakan lookup value atau range dari match, di mana sel ini merupakan jenis kayu pada produk tersebut. Di sini untuk C7 yaitu jenis kayunya kayu mindi. Selanjutnya untuk A21 hingga E21 merupakan table array atau range dari match. Ini merupakan jenis kayu di sini yang ada pada daftar harga. Untuk 0 pada rumus match ini merupakan tipe match-nya, dan untuk false-nya merupakan range lookup dari rumus VLOOKUP ini. Kemudian didapat harganya, dan selanjutnya untuk menentukan harga-harga selanjutnya itu tinggal diseret aja rumusnya. Selanjutnya untuk mencari total penjualan ini dikalikan harga dan jumlahnya. Contohnya seperti di sini untuk harga 2 juta dengan nama pelanggannya Nana dikali dengan jumlahnya yaitu 2, sehingga total penjualannya didapat 4 juta. Sehingga setelah 10 data ini kita cari total penjualannya, maka untuk mencari keseluruhan total penjualan pada ke-10 data ini kita menggunakan rumus sum. Rumus sum dari ke-10 data ini, sehingga didapat hasilnya yaitu 50.200. Selanjutnya, ini merupakan daftar gaji karyawan dari CV Megah Jaya Furnitur, di mana untuk ketentuan soalnya
untuk yang jabatan ada 3 kode, yaitu kode 1, 2, dan 3. Di mana kode 1 merupakan kepala, kode 2 karyawan, dan kode 3 pengawas. Dan untuk status ada 2 kode, yaitu kode S dan kode M. Kode S merupakan single dan kode M merupakan merit. Selanjutnya, untuk gaji pokok dicari berdasarkan tabel bantu. Di sini dilihat tabel bantu untuk gaji pokok. Selanjutnya, untuk tunjangan anak, jika status menikah dan mempunyai anak, maka masing-masing anak mendapatkan 25.000. Dan jika tidak mempunyai anak, maka tidak mendapatkan apapun. Dan untuk total gaji, di total gaji ini gaji pokok ditambah dengan tunjangan anak. Yang pertama, kita akan melihat dari divisi marketing dulu. Di sini kita akan menggunakan fungsi text, yaitu fungsi left, di mana pada kode pegawai terdapat kode divisi pegawai yang terdapat di awal huruf teks di sini. Kemudian pada rumusnya yaitu left selnya ini, kemudian kode 1. Kode 1 tadi di sini bisa dilihat untuk kode satunya ini yang A, yaitu marketing. Di sini angka satunya kita ambil dari karakter dari sini sesuai dengan fungsi left-nya. Sehingga nantinya akan mengeluarkan kode untuk divisi masing-masing karyawannya ini. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi logika if, di mana sesuai dengan ketentuan yang ada di tabel bantu ini, kode A merupakan marketing, B administrasi keuangan, C produksi, D perencanaan. Di mana di sini bisa dilihat rumus untuk divisi itu pada akhirnya seperti ini. Sehingga nanti untuk mencari selanjutnya, untuk mencari data 2 hingga 10 ke bawah ini, kita tinggal menyeret rumus yang pertama tadi. Selanjutnya kita mencari yang ada di kolom jabatan ini. Di sini kita menentukan kode untuk jabatan masing-masing karyawan, di mana dengan menggunakan fungsi right. Karena jabatan karyawan terdapat pada huruf pertama kode dari kanan dengan menggunakan huruf right-nya, yaitu right dalam kurung sel untuk kode 1. Angka 1 yaitu berapa jumlah karakter yang diambil dari kanan. Di sini kodenya bisa dilihat yang right dari kanan, yaitu kode 1 yang ini. Kemudian kita gunakan fungsi logika if, sehingga bisa digabungkan rumus if dan right tadi seperti ini. Dan untuk mencari data ke bawah sama seperti tadi, tinggal menyeret rumus yang ada di atas hingga data ke 10. Selanjutnya kita mencari gaji pokok. Gaji pokok ini kita menggunakan fungsi logika if, yaitu rumusnya seperti ini. Di sini bisa dilihat rumusnya yang ada di atas ini, di mana referensi dari divisi ini dari masing-masing divisi ini menggunakan tabel bantu dari gaji pokok yang ada di bawah tadi. Di sini tabel bantunya untuk kode A yaitu divisi marketing 2.500.000, B 2 juta administrasi keuangan 2.300.000, produksi 2.200.000, dan divisi perencanaan 2.600.000. Untuk selanjutnya sama seperti tadi, untuk data 2 hingga ke 10 itu tinggal menyeret rumus yang ada di data ke 1 tadi. Selanjutnya untuk sel status ini, untuk pada kolom status ini kita mengambil referensi dari bagian kode yang terdapat di bagian tengah kode. Di sini bagian tengahnya ada M, ada S, dan untuk mengeluarkan kode tersebut kita menggunakan fungsi meet, yaitu fungsi meet, referensi kodenya, karakter dimulainya, dan berapa jumlah karakternya. Di sini bisa dilihat fungsi meet-nya.
Dan untuk bagian status ini ada 3 huruf, maka di sini asal dari karakternya dimulai itu berapa? 3. Selanjutnya kita menambahkan fungsi logika if dengan ketentuan S maka single dan M yaitu merit. Sehingga pada akhirnya digabungkan rumus if dan meet tadi seperti ini. Di sini bisa dilihat gabungan rumus if dan meet. Selanjutnya seperti yang tadi, untuk data 2 hingga ke 10 tinggal diseret saja rumus yang ada di atas hingga ke bawah. Selanjutnya untuk mencari tunjangan anak, di sini untuk mencari tunjangan anak ini, apabila status karyawannya merit, maka jumlah anak dikalikan dengan tunjangan per anak, yaitu 25.000 tadi ketentuan dari soal. Dan jika tidak memiliki anak, maka tunjangan anaknya 0. Sehingga di sini bisa dilihat rumusnya pada di atas. Untuk data ke bawahnya sama seperti tadi, tinggal diseret rumusnya hingga data ke 10. Sehingga total gaji didapat dari gaji pokok dijumlah dengan tunjangan anak, hingga dapat total gajinya segini. Dan begitu seterusnya sampai data ke 10. Selanjutnya untuk mencari total seluruh gaji ini, kita memakai rumus sum. Sum dari 10 data ini, 10 data total gaji yang ada di atas ini. Selanjutnya untuk gaji terbesar kita mencari yaitu dengan rumus max dari seluruh data total gaji ini, dari 10 data yang ini. Dan untuk gaji terendah yaitu minimal dari 10 data ini, dan gaji rata-ratanya average dari total gaji 10 data ini. Sehingga jumlah datanya didapat yaitu count dari total gajinya sini. Sehingga didapat jumlah datanya yaitu 10. Baiklah, pada sheet ini merupakan daftar upah lembur karyawan pada CV Mega Jaya Furnitur. Di sini yang pertama kita mencari tahu berapa per menitnya upah lembur dari upah per jamnya. Yang mana di dalam soal sudah diketahui bahwa upah per jamnya itu Rp15.000, dan untuk mencari upah per menitnya, upah per jam dibagi dengan 60 detik itu. Didapatlah upah per menitnya sebesar 250. Selanjutnya kita mencari total jam lembur. Cara ini mengurangkan jam pulang pegawai dengan jam masuknya. Untuk rumus ke bawahnya kita tinggal seret hingga data ketiga di sini. Dan akhirnya didapatnya total jam lembur dari 3 data ini. Selanjutnya kita mencari upah lembur dari masing-masing karyawan dengan menggunakan fungsi gabungan hour dan minute. Yaitu pada rumus ini, di sini bisa dilihat rumus di atas, G5 ini dikunci atau diabsolutkan agar sewaktu kita menyeret rumus ke bawah, maka rumusnya tidak berubah. Dan untuk fungsi hour atau fungsi jam itu sendiri digunakan untuk mengambil data jamnya dari suatu nilai waktu. Dan untuk fungsi menitnya digunakan untuk mengambil data menit dari suatu nilai waktunya. Setelah didapat data yang pertama ini dengan rumus yang di atas tadi, maka untuk data selanjutnya tinggal diseret saja rumusnya hingga data ketiga dan didapat hasilnya segini. Untuk yang pertama, upah lemburnya 45.000, upah lembur yang kedua 90, upah lembur ketiga 75.000. Sehingga total upah lembur dari 3 data ini sum dari upah lembur yang di atas. Baiklah, di sini kita akan mencari tingkat permintaan tempat tidur, di mana sudah diketahui di dalam soal bahwa profit atau keuntungan yang diinginkan yaitu 20 juta, harga satuannya 4 juta, biaya per unitnya 1.500.000, biaya tetapnya 2 juta. Berapakah permintaan terhadap tempat tidur dari kayu jati dengan target profit sebesar 20 juta ini?
Di sini kita yang pertama yaitu mencari revenue. Cara mencari revenue yaitu price dikali dengan demand. Demand ini nantinya belum diketahui karena untuk mencari demand ini kita menggunakan fungsi goal seek. Selanjutnya, untuk variable cost ini unit cost dikali dengan berapa demandnya nanti. Dan untuk mencari profit yaitu revenue dikurang dengan fixed cost, dikurang dengan unit cost, dan dikali dengan demand. Dan di sini kita akan mencari demand-nya dengan menggunakan goal seek, yaitu pada tab data, pilih what if analysis, kemudian goal seek, kemudian untuk set sell-nya yaitu pada profit ini. Di sini untuk sementara profitnya sebesar minus 2 juta, dan kita menginginkan keuntungan sebesar 20 juta. Dan untuk buy changing sell-nya pada sell demand ini D16, lalu klik OK. Sehingga didapat tingkat permintaan tempat tidur yaitu sebanyak 9 tempat tidur. Di sini kita akan melihat angsuran pinjaman pada CV Megah Jaya Furnitur. Di sini sudah diketahui pokok pinjamannya sebesar 600 juta. Untuk rate-nya, ini rate yang per bulan karena dari 10% ini per tahun dibagi 12. Sehingga dapat segini untuk yang per bulannya. Selanjutnya untuk NPR-nya selama 24 bulan. Di sini untuk mencari angsurannya kita memakai rumus PMT, rate, terus NPR dan PV. Lalu masukkan 0, tipenya 0. Dan untuk pinjaman untuk bunga pinjaman bulan pertama itu kita memakai rumus IPMT seperti yang di atas ini. Begitu seterusnya rumusnya sama hingga bulan ke-24. Setelah bulan 1 hingga 24 didapat bunga pinjamannya, maka total bunga pinjamannya sum dari sel B11 yaitu bunga pinjaman bulan pertama hingga B34 bunga pinjaman bulan ke-24. Selanjutnya kita mencari pokok pinjamannya. Pokok pinjaman ini kita menggunakan rumus PPMT seperti yang di atas ini. Kemudian rumus ini diseret saja ke bawah hingga ke bulan ke-24. Sehingga didapat totalnya yaitu 600 juta, sum dari pokok pinjaman bulan pertama hingga bulan ke-24. Di sini untuk pokok pinjaman totalnya tadi dari soal yaitu 600 juta. Di sini kita akan menghitung IRR proyek dari CV Megah Jaya Furnitur, di mana terdapat 2 proyek yaitu proyek A dan proyek B. Sebelum menghitung IRR, kita akan menghitung NPV terlebih dahulu, di mana rumus NPV yaitu sel B5 rate dari proyek ini 12%, kemudian D6 proyek pada tahun 2 hingga proyek pada tahun 5. Kemudian ditambah dengan proyek pada tahun pertama. Sehingga didapat hasilnya sebesar 44.145.465,11. Hal ini berlaku juga untuk proyek B dengan rumus yang sama, tinggal ditarik saja dari atas untuk menentukan proyek B NPV pada proyek B. Sehingga pada proyek B didapat NPV sebesar Rp36.544.463,80. Setelah kita menentukan NPV, maka kita dapat mencari IRR. Dengan rumus IRR dari C6 proyek pada tahun pertama hingga ke proyek tahun kelima, sehingga didapat IRR pada proyek A sebesar 34%. Hal ini juga berlaku pada proyek B dengan rumus yang sama, tinggal ditarik saja ke bawah. Proyek yang dipilih oleh CV Megah Jaya Furnitur adalah proyek A, karena proyek A ini memiliki NPV dan IRR yang lebih tinggi daripada proyek B. Demikianlah hasil pembahasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.